Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Reza JK. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan membahas alur cerita film Immortality episode yang ke-8. Seperti yang kita ketahui di episode yang ke-7 kemarin, para tetua meminta murid luar agar bisa ikut berpartisipasi di dalam sekte untuk menangkap para bandit pasir. Dan juga dengan bantuan Hong Yi, Fang Han telah berhasil memasuki ranah ke-8 dan dia bertekad akan mengalahkan senior Bao. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita film Immortality episode yang ke-8. Di awal film memperlihatkan salah satu tetua sekte sedang menjelaskan kepada para murid luar tentang negara biru yang saat ini sedang diserang oleh kedua bandit pasir yang memiliki kekuatan iblis. Ketua sekte menjelaskan misi mereka saat ini adalah menangkap kedua bandit pasir tersebut untuk membantu negara biru. Dan jika ada murid yang berhasil, maka akan mendapatkan hadiah Pil Yin dan Yang. 真正的实力还在普通真传之上。这两名调集本色过，若有人感觉实力不济。 Ketua sekte kemudian menjelaskan bahwa jika ada murid yang tertarik silakan mengikuti. Bila merasa diri tidak kuat boleh mengundurkan diri. Di situ Hong Yi kemudian menjelaskan kepada Fang Han bahwa harus berhati-hati dan bila merasa sudah tidak mampu harus melarikan diri dan biarkan murid dalam yang mengatasinya. 遇到这些人莫做多想，赶紧跑。你知道少的那一枚给谁了吗？少的那一枚。 Hong Yi pun menjelaskan bahwa meskipun Pil Yin dan Yang ini akan membantu meningkatkan kekuatan dengan cepat ke ranah tingkat ajaib, mereka tetap harus mengetahui kekuatan diri masing-masing. Pil ini dikenal dengan nama Yin Yang Washoudan, di mana merupakan gabungan dari 3681 obat mujarab. Setelah selesai mendapat penjelasan dari tetua sekte, Hong Yi dan Fang Han kemudian melihat Liu Kang yang sementara berjalan di sebelah senior Bao dan para murid senior lainnya. Fang Han kemudian menghampiri senior Bao dan meminta senior Bao untuk menyelesaikan masalahnya dengan Fang Han. Senior Bao yang belum mengetahui bahwa Fang Han saat ini sudah berhasil memasuki ranah ke-8, kemudian dengan sombong menghina Fang Han dan memanggilnya budak. Mereka berdua pun akhirnya bertarung dan dengan mudahnya Fang Han berhasil mengalahkan senior Bao. 君子报仇10年不晚。既然你急于送死，这次浮游一梦，耿耿入怀杀。奴才，你就不用去。哎，宝清华，哎，你起开，别拉着我，你没机会了。Liu Kang dan senior Zhou pun kaget karena melihat Fang Han yang dengan cepat telah berhasil naik ke ranah tingkat ke-8. Karena melihat senior Bao terpojok, senior Zhou pun diam-diam menyerang Fang Han dengan menggunakan pedang roh angin miliknya. Namun pedang tersebut hilang saat menyentuh tubuh Fang Han. Melihat hal itu Fang Han merasa heran dan juga murid-murid lainnya yang ada di sana termasuk Hong Yi karena tubuh Fang Han sama sekali tidak terluka sedikit pun saat terkena pedang roh itu. Senior Zhuo merasa aneh karena dia pun tidak bisa menarik kembali pedangnya. Senior Zhuo kemudian meminta untuk pedangnya dikembalikan oleh Fang Han, namun Fang Han tidak mau karena ia telah mencoba membunuhnya. Fang师弟，凶器。我其实留有。好啊，那我也留有于手的刺你。 Lalu datanglah seorang murid senior perempuan yang bernama Mo. Senior Mo menghampiri Fang Han dan meminta maaf bahwa adiknya tidak sengaja mengeluarkan pedang tersebut. Fang Han yang didatangi oleh senior Mo merasakan ada aura yang keluar dari senior Mo, yaitu aura ranah tingkat ke-9. Lalu Fang Han menerima permintaan maaf dari senior Mo. 至少是肉身9重通灵境界的高手。莫师姐，解救蓝月国百姓于水火，
这个才能正告师姐。还请师姐。 Lanjut, terlihat Bangau telah datang karena dipanggil oleh Fang Han agar pergi ke tempat Fang Xingxue untuk berpamitan dengan Fang Xingxue. Saat Fang Han ingin pergi dan berpamitan dengan Hong Yi, datanglah Liu Kang. Ia memberi pujian kepada Fang Han karena telah membuat kemajuan besar. Lalu di situ mereka pun akhirnya berpisah. 时间紧迫，闲话就先别多说了，我们还是先各自。请留步。哎，方兄，兄，我先告辞了。 Tampak senior Zuo sedang berjalan bersama kakaknya senior Mo. Dia takut karena pedang angin rohnya menghilang saat sedang menyerang Fang Han dan meminta kakaknya untuk merebut kembali pedang roh tersebut. Karena menurutnya tanpa pedang roh itu formasi pedang mereka bisa gagal. Lalu senior Mo kemudian menyuruh adiknya untuk lebih berhati-hati dengan Fang Xingxue karena ia telah membunuh 8 murid senior lainnya. 之后怎么对付那帮妖魔？我是。 既然他搬出了方清雪的名额， Dalam perjalanan, Bangau meminta Fang Han bila ada masalah Fang Han bisa memanggilnya karena ia juga telah belajar teknik batin yang dilatih oleh Xiao Zuan dan Fang Xingxue. Mendengar hal itu, Fang Han meminta Bangau tersebut untuk mengajarinya. Bangau pun bersedia, tetapi ia meminta kepada Fang Han untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Dan tanpa berlama-lama, Fang Han pun langsung berkultivasi teknik batin. 灵堂四达法海人。 Saat sedang berkultivasi, Fang Han menemukan pintu ajaib dan ia berusaha untuk memasukinya namun sangat sulit karena untuk berjalan saja tubuhnya menjadi sangat berat. Ia pun kembali sadar. Bangau menjelaskan bahwa Fang Han belum pandai berkultivasi. Di situ Fang Han meminta Bangau untuk membawanya ke salah satu gua terdekat agar ia bisa berkultivasi di sana sambil Bangau mengawasi tempat sekitar. 哎，贺仙子，你先把我放到那里，然后去周围给我把把风。 Saat Fang Han membuka lukisan naga Huang Quan, ia pun menyadari bahwa lukisan naga tersebut sudah menyelamatkannya 2 kali. Lalu ia melakukan ritual tetesan darah pada lukisan naga tersebut. 果真如此。 Di sisi lain, tampak senior Zuo sedang mengadu kepada senior Jin tentang pedang angin rohnya yang menghilang saat sedang menyerang Fang Han. Mendengar hal itu, senior Jin semakin emosi dengan Xingxue karena ia berpikir diam-diam Fang Xingxue yang telah mengambil pedang tersebut. Lalu senior Jin menyuruh Zuo untuk pergi meninggalkannya. Ternyata di situ ada juga manusia serigala yang merupakan komplotan dari senior Jin. Mereka kemudian berencana untuk membunuh Fang Xingxue karena murid iblis sekte serigala berpikir kekuatannya lebih tinggi dari Xingxue. 正是不二人选，我又如何下手？传令弟子是我金石台的人，却不过是个神通4重境儿。 Kembali ke Fang Han, ia telah berhasil memasuki bagian dari peta lukisan naga Huang Quan. Ketika sedang berjalan, ia menemukan sebuah sungai dan di situ ia melihat sebuah pedang angin roh yang sedang melayang. Fang Han bingung bagaimana cara mendapatkannya, tetapi pedang itu langsung terbang ke arahnya. 林峰剑。 Ia berpikir bahwa pedang roh tersebut disempurnakan oleh darah dan hanya bisa berganti pemilik bila ada pemilik dari alam misterius. Dengan begitu segel pemilik pedang tersebut akan dihapus. Fang Han lalu berlatih dengan menggunakan pedang roh tersebut. Ia tidak menyangka bahwa lukisan naga Huang Quan dapat mengambil senjata dan menghapus segel pemiliknya. Lalu ia berhasil mengambil dan mengendalikan pedang roh tersebut. 黄泉图不仅可以收取法宝。 竟还能抹去元纯。 Di puncak petir biru, tampak Fang Xingxue sedang berkultivasi, kemudian muncul Fang Han bersama bangaunya. Fang Han kemudian pamit kepada Fang Xingxue untuk melakukan perjalanan ke gurun Hanhai.
Ketika Fang Han sedang memberi hormat, Fang Xingxue kemudian melihat bahwa Fang Han sudah mencapai ranah ke-8, maka ia mencoba menguji kekuatan Fang Han di situ. Fang Han tiba-tiba terjatuh dan mengingat kembali dirinya saat masih menjadi seorang budak dan sedang dipukuli oleh ketua pengawal. 你若真细心照料，怎么连千里雪身上的？这不是千里雪身上的，马都养不好，方家养你。 Lalu ia beralih memasuki dunia mistis di mana ada 2 ular yang akan menyerangnya. Namun ia pun menyadari kalau saat ini ia sedang diuji. Ia lalu mengeluarkan kekuatan batinnya, yaitu seni spiritual Yuan Chen, di mana seni spiritual Yuan Chen ini dapat melihat melalui batin, mana yang ular biasa dan mana yang ular bertanduk satu. Melihat hal tersebut, Fang Xingxue langsung melihat ke arah bangau karena ia merasa pasti bangau tersebut yang sudah mengajari Fang Han. 元辰精神术，这第一个环节，那就是你说的独角并不巨大，而极其阴险，没有必胜的方法。是真正的独角蝰蛇。 Lalu Xingxue memberikan restunya kepada Fang Han. Dia kemudian berpesan kepada Fang Han bahwa perjalanan ke Gurun Hanhai sangatlah berbahaya dan tidak bisa diprediksi, sehingga harus berpikir 2 kali dan jangan mengambil risiko. 也算是天赋异禀，有些自己的秘密，我也不再追究了。方寒，遇事多思量，别白白损心。 Di sisi lain, Yuan Jiankong bertemu dengan Hua Tiandu untuk mengadu soal Fang Han dan pedang roh angin. Hua Tiandu menjelaskan bahwa bisa diprediksi, tetapi kemungkinan pedang tersebut hilang karena ada campur tangan dari lukisan naga Huang Quan. Lalu meminta senior agar tidak membuat malu para senior. 不错，虽然不能断定，我们正派之名去瀚海沙漠，你亲自试探。 Hua Tiandu kemudian menyuruh Jiankong untuk pergi ke Gurun Hanhai dan memberikan petunjuk kepada senior Jiankong bahwa jika itu benar-benar pintu ajaib, maka naga Tao telah dikubur di mata air kuning. Lalu Jiankong pun pergi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu episode ke-8 dari film Immortality. Nantikan perjalanan Fang Han ke Gurun Hanhai di episode ke-9 yang akan datang. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Thank you so much for watching.